tidak ada penghalang lagi bagi Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa menang satu putaran. Karena kendalanya cuma itu gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah 2 hari pidato Ibu Megawati yang sangat-sangat menggelegar, sangat-sangat luar biasa energi yang coba disampaikan gitu ya. Bagaimana Ibu Megawati meminta kepada semua pihak untuk siap untuk melawan gitu ya. Bahkan menyindir pihak-pihak tertentu yang baru berkuasa tapi sudah mau menjadi seperti Orba. Kita harus siap untuk melawan. Dan kalau misalkan ada yang mau melakukan kekerasan, kata Bu Mega, hadapi saya. Bagi saya ini adalah sebuah pesan yang sangat jelas, sangat tegas sekali dari Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa ke depan kita harus siap melawan apapun situasi dan kondisinya. Jangan sampai kemudian mundur atau bisa diintimidasi. Mulai hari ini kita tidak ada kamus untuk mundur. Kita harus terus gaspol melawan apapun yang ada di depan kita. Dan sampai hari ini, setelah 2 hari Ibu Mega berpidato, tidak ada satupun tokoh yang berani secara terbuka untuk melawan Ibu Mega. Bahkan seperti Pak Jokowi kemudian hanya bilang tidak ingin berkomentar gitu ya. Gibran hanya bilang bahwa saya lagi kerja, ini hari kerja dan sebagainya. Kalau Kaisang gitu malah balik bertanya, emangnya di eranya Pak Jokowi ini ada yang ditangkap? Ya banyak. Dan itu juga yang kemudian disampaikan sama Pak Nusron Wahid gitu ya. Nusron ini bilang bahwa kalau ini di zaman Orba maka Ibu Mega juga sudah ditangkap hari ini karena mengkritik itu nggak boleh di zaman Orba katanya. Padahal cerita-cerita soal Orde Baru nggak cuma soal kritikan gitu. Hari ini yang dipermasalahkan oleh banyak orang hari ini bukan soal kritikan atau menyampaikan aspirasi, tapi soal keputusan MK yang mengintervensi dan kemudian mengubah undang-undang dengan semena-mena. Itu yang dipermasalahkan oleh semua orang. Jadi kalau Nusron Wahid kemudian membelokkannya kepada cerita soal tidak ada kritikan di zaman Orba, itu seperti ingin menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Coba ingin membuka cerita-cerita soal penangkapan yang terjadi di eranya Pak Jokowi. Jadi ya Pak Nusron ini kayaknya pura-pura nggak tahu gitu ya, pura-pura nggak ngerti terkait apa yang sedang dipermasalahkan oleh banyak orang hari ini. Tapi bagi saya pribadi, pidato Ibu Megawati sangat-sangat bikin merinding gitu ya. Di usia beliau yang sangat kaya dengan pengalaman dan pahit getir di zaman Orde Baru dulu, yang bahkan kader-kadernya beberapa orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka karena diserbu oleh rezim waktu itu di peristiwa Kuda Tuli dan beberapa peristiwa lainnya. Itu bagi seorang Ibu Megawati, beliau sudah makan asam garam gitu ya. Beliau sudah sangat-sangat berpengalaman menghadapi situasi-situasi seperti ini. Dan ketika Ibu Megawati sudah berpidato untuk siap untuk melawan, ini bagi saya adalah sebuah ekspresi dari semua informasi yang beliau dapatkan selama beberapa minggu terakhir ini. Dan nampaknya memang ancaman-ancaman yang dilakukan oleh oknum-oknum pihak tertentu itu memang adalah informasi-informasi yang tidak terbantahkan. Banyak orang yang mengalaminya gitu. Jadi kalau kemudian ada orang yang bilang ya itu cuma pura-pura, drama dan sebagainya, ya tunggulah sampai kalian merasakan yang sebenarnya. Ya karena cerita-cerita soal ancaman itu sulit untuk kemudian dibuktikan karena susah sekali datanya gitu. Sama seperti pengalaman saya misalkan gitu ya. Saya pernah didatangi satu tim dari Jakarta dan satu rombongan sekitar 6-7 orang gitu ya. Dengan niat untuk silaturahmi dan kenalan gitu ya. Jadi kan silaturahmi dan kenalan itu sulit untuk kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman. Tapi ketika nongol di depan rumah kan perasaan kita jadi nggak enak gitu kan. Coba deh kalian bayangkan gitu ya, tiba-tiba kalian didatangi itu tanpa ada maksud tertentu gitu. Pasti menimbulkan tanda tanya banyak gitu. Ini sebenarnya ada apa? Jadi ya ancaman-ancaman itu susah untuk kemudian kita jelaskan secara gamblang gitu ya. Karena ya sulit untuk
pembuktiannya. Misalkan ada pesan, misalkan jangan nyerang Pak Jokowi, misalkan dari teman kita. Ini ada pesan titipan dan sebagainya. Itu kan juga bagian dari sesuatu yang selama ini nggak pernah kita rasakan gitu. Saya mengkritik Presiden Jokowi dan pemerintah di zaman masa pandemi misalkan. Ya, nggak ada pesan-pesan yang seperti ini. Sekarang ini pesannya cukup banyak dan kemudian itu bernada cukup keras. Jadi ketika Ibu Megawati sudah bicara soal perlawanan, kita harus siap untuk melawan, maka setelah ini tidak ada cerita lagi bagi kita untuk mundur atau diam gitu. Kita harus siap untuk melawan seperti instruksi Ibu Megawati. Dan lebih dari itu, sisi positifnya atau hikmahnya dari pidato Ibu Mega yang sangat menggelegar ini, bagi saya ini adalah sebuah pesan penyemangat untuk kita semua, karena seorang Ibu Mega yang sangat berpengalaman di politik dan kemudian pernah mengalami banyak sekali kondisi di Indonesia ini, mulai dari zaman Orba sampai zaman SBY gitu ya. Beliau pasti menyampaikan sesuatu itu setelah beliau benar-benar siap. Jadi setelah beliau menyampaikan, beliau tidak ingin kemudian benteng pertahanannya amburadul setelah beliau menyampaikan sesuatu. Seperti misalkan kita bilang lawan gitu ya. Itu sebelum Bu Mega bilang lawan, ini persiapan di bawah kayaknya sudah benar-benar disiapkan betul gitu ya. Setelah ini kalau memang masih ada ancaman atau ada intimidasi, kita benar-benar harus melawan. Jadi pernyataan Ibu Mega yang kemudian bilang kita siap untuk menang satu putaran, ini nampaknya di bawah, di kader-kader PDI Perjuangan sudah dilakukan pengkondisian, sudah diberikan masukan-masukan dan pelatihan-pelatihan untuk siap menghadapi beberapa kondisi atau bahkan mungkin sudah melakukan beberapa simulasi untuk menghadapi ancaman-ancaman atau strategi dari kelompok sebelah gitu. Karena yang paling kita khawatirkan dari cerita soal Pilpres tahun 2024 mendatang, itu kan cerita soal BLT yang totalnya mencapai 500 triliun katanya. Jadi kita tuh nggak takut untuk berhadapan-hadapan dengan orang yang pernah kita kalahkan berkali-kali gitu. Tapi kalau sampai menggunakan dana BLT mencapai 500 triliun rupiah, itu adalah sebuah angka yang tidak akan pernah kita bisa lawan gitu. Tidak akan pernah bisa kita imbangi bahkan gitu. Ya 500 triliun mau nyari dari mana gitu kan. Itu hanya level pemerintah yang mampu melakukan bantuan BLT sebesar itu. Dan ini nampaknya ada pesan-pesan politis di balik BLT itu, karena pengguyuran dana BLT akan dilakukan di masa-masa Pilpres atau bahkan dipersiapkan untuk sampai 2 putaran gitu. Jadi masalah kita satu-satunya hanya soal BLT ini. Nah, ketika Ibu Mega sudah mengatakan kita harus siap melawan, kita sudah siap untuk menang satu putaran, itu nampaknya adalah sebuah pesan agar kader-kader dan relawan itu semangat dan siap untuk atas segala kondisi. Yang kedua, ini kayaknya sudah siap untuk melakukan strategi-strategi meminimalisir atau bahkan mengambil alih gitu ya, strategi BLT 500 triliun ini. Dan ketiga, ketika beliau sudah menyampaikan siap untuk menang, artinya beliau sudah sangat yakin dengan apa yang sudah diberikan kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk menghadapi guyuran BLT 500 triliun ini. Karena bagi saya gitu ya, dalam analisa saya, kalau PDI Perjuangan dan P3, Perindo, Hanura dan koalisi Ganjar dan Pak Mahfud ini mampu untuk melakukan antisipasi terkait strategi BLT, strategi pengguyuran BLT 500 triliun, maka tidak ada penghalang lagi bagi Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa menang satu putaran. Karena kendalanya cuma itu gitu. Ibarat kita lagi jalan, di depan tuh ada pohon besar ngalangin gitu. BLT tuh 500 triliun, berat itu gitu ya. Tapi kalau kita tahu caranya untuk menyingkirkan, untuk caranya agar kita bisa lewat misalkan, entah dengan cara kita singkirkan, kita terobos, atau kita bisa meloncat di sana gitu. Jadi ini nampaknya akan membuat Pak Ganjar dan Mahfud bisa menang satu putaran. Dan tsunami BLT 500 triliun ini tidak akan ada apa-apanya kalau semua kader dari partai-partai koalisi Ganjar dan Pak Mahfud seperti PDIP, P3, Perindo, Hanura bisa bergerak bersama-sama untuk melawan, untuk memainkan strategi
BLT 500 triliun yang coba diguyur oleh pihak pemerintah. Nah, dari sini saya cukup yakin gitu ya, dengan pernyataan atau pidato Ibu Megawati, kita nampaknya sudah siap untuk menang. Dan kalaupun misalkan kita gagal menyingkirkan penghalang BLT 500 triliun itu, nampaknya minimal gitu ya, minimal kita akan memaksa untuk masuk ke putaran kedua dan bisa memenangkannya di putaran kedua nanti. Karena kalau sampai terjadi 2 putaran, udah bisa dipastikan bahwa pemenangnya adalah Ganjar dan Pak Mahfud. Karena apa? Karena Prabowo Gibran melawan semua orang. Nah, ini ada penjelasannya, tapi nantilah kapan-kapan saya jelaskan gitu. Tapi bagi saya memang upaya untuk memaksa 1 putaran itu harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran gitu, karena ya kalau 2 putaran mereka pasti kalah. Sementara dari sisi Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya, kita siap untuk 1 putaran ataupun 2 putaran. Dan kalau sekali lagi kita bisa mengatasi dana BLT 500 triliun yang akan diguyur di masa-masa Pilpres, maka tidak akan ada lagi penghalang bagi kita semua untuk memenangkan Ganjar Mahfud langsung di bulan Februari. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.